Kembali lagi di Radio Hidayah Radio Kota Bengkulu. Terima kasih untuk sahabat semuanya dimanapun berada yang tetap setia untuk simak kita di pagi hari ini. Masih bersama saya Jimmy Tarmizi dan juga tentunya masih bersama Bang Arifin, YouTuber Bengkulu dari Android TV Bengkulu. Untuk sahabat ketahui, tadi telah kita bahas sedikit tentunya tentang perjalanan dari Android TV ini. Bahwasanya Bang Arifin ini sudah mulai bergelut di bidang video ini dari tahun 2000-an, sudah mulai bergelut, dan tentunya untuk menjadi seorang YouTuber ini di tahun 2019 sampai dengan sekarang. Dan juga yang uniknya bahwasanya beliau ini dahulunya YouTube-nya bukan Android TV, melainkan adalah ahli Android. Tapi dengan perjalannya waktu, berkembangnya waktu, berubah menjadi Android TV. Dan tentunya semuanya telah mengetahui Android TV Bengkulu. Nah, tentunya juga untuk sahabat yang mungkin penasaran apa saja sih konten-konten dari Android TV ini, langsung kita tanyakan kepada Bang Arifin. Bisa diceritakan, dijelaskan tentang konten-konten dari Android TV ini, Bang? Oke. Bang Jimmy, tadinya Android TV ini pasti akan dilalui oleh teman-teman YouTuber pemula. Iya. Bahwa seorang YouTuber, seorang konten kreator di dalam menyajikan konten-kontennya dalam channelnya, pasti ada saat-saat tertentu bingung konten apa yang akan kita angkat di dalam channel kita. Iya. Nah, oleh karena itu, berdasarkan hal-hal pemikiran seperti itu, Bang Jimmy, seorang konten kreator tidak mesti satu konten saja. Jadi tidak mesti satu pokok konten saja, tetapi silahkan untuk memberikan konten yang lebih banyak lagi, yang lebih bervariasi lagi di dalamnya. Karena dengan demikian kita pasti akan lebih bebas untuk menyampaikan informasi. Kalau kita cukup satu, maka kita akan bingung gitu ya. Karena satu konten pasti kita terbatas, waktu kita terbatas, isi kita, materi kita. Nah, konten-konten yang ada di Android TV itu saya tadinya terdiri dari tiga kategori. Yang pertama adalah konten yang sesuai dengan hobi saya. Karena hobi saya, walaupun saya bukan seorang jurnalis, walaupun hobi saya bukan seorang penyiar, tetapi di sana banyak sekali konten-konten saya yang menyajikan berita. Ya. Penyajiannya pun mendekati, walaupun tidak 100% persis, tetapi saya menyajikannya dalam mengulas satu informasi dengan gaya siaran radio, kemudian dengan gaya siaran televisi dalam menyampaikan berita. Kemudian ada juga sistem reportase, kayak ada orang yang menyampaikan informasi di lapangan. Kemudian, nah, tetapi dengan demikian kita masih terbatas dengan perangkat dan alat editing. Kemudian, tetapi prosesnya kita sudah ke sana karena saya hobi. Itu konten yang pertama. Kemudian konten yang kedua adalah konten edukasi. Konten edukasi ini saya memberikan peluang, saya memberikan jalan kepada para pemula, para anak-anak muda Bengkulu untuk menjadi menjadi seorang konten kreator yang memberikan informasi, yang memberikan manfaat kepada para viewernya. Gitu. Jadi oleh karena itu saya bersama teman-teman di Android TV, dengan konten edukasi ini saya membangun satu tadi sudah saya singgung, lahan edukasi hidroponik. Ya, nah, itu murni punyanya Android TV. Jadi kita gunakan lahan saat ini lebih kurang 400 meter persegi. Semuanya kita bangun lahan hidroponik. Ada yang menggunakan perangkat yang berbasis industri. Kemudian ada yang menggunakan peralatan dengan barang-barang bekas, sehingga orang akan berpikir ini yang untuk skala industri, ini untuk skala rumah tangga yang memanfaatkan lingkungan-lingkungan yang tidak termanfaatkan. Jadi edukasi di sana. Kemudian konten yang ketiga, Bang Jimmy, adalah konten hiburan. Nah, di konten hiburan itu saya akan menggali potensi anak-anak muda Bengkulu yang pertama di dalam kreativitas perfilman. Jadi akan memberikan pendidikan bagi mereka untuk belajar berakting, untuk belajar bermain film, untuk belajar editing, untuk belajar menjadi pengarah peran dan lain sebagainya. Kemudian bagi teman-teman yang hobi musik, untuk belajar menjadi seorang musisi yang betul-betul santun, tidak hanya sekedar musisi-musisi tapi tidak terukur
mengukur apa namanya yang mereka miliki. Jadi dengan dibuat konten pasti mereka akan terarah. Ya, bukan kalau pintar main gitar sebenarnya pintar, tapi kalau dibawakan dengan main-main pasti hasilnya tidak baik. Tapi kalau mereka menyajikannya dengan serius karena oh ini mau masuk konten nih, oh ini begini, pasti mereka lebih terarah. Nah itu yang kita lakukan. Ini untuk di konten Abang ini sudah banyak sekali, ada 3 macam tadi. Dan juga seperti yang saya lihat di konten Abang itu ataupun juga di YouTube Abang itu ada sedikit menyinggung tentang masalah kepemerintahan. Nah, apa ini maksud dan tujuan Abang juga menyinggung masalah tentang pemerintah ini? Tadi saya sudah sampaikan bahwa Android TV menyajikan informasi yang positif kepada masyarakat, kepada viewernya. Nah, terutama untuk konten yang terkait dengan pemerintah Kota Bengkulu, itu saya punya daya tarik tersendiri untuk menyajikan di konten saya, di channel saya. Kenapa? Karena itu ada program dari pemerintahan Kota Bengkulu yang tidak ada di pemerintahan lain dalam wilayah Republik Indonesia. Artinya kalaupun ada sama ya nyaris-nyaris gitu. Tetapi bagi saya ketika saya melihat program-program dari Wali Kota Bengkulu ini sangat inspiratif, ini sangat mendidik, ini sangat luar biasa. Tidak ada pernah sebelumnya dilakukan program seperti ini. Maka ini harus saya greget untuk mengangkat ini di konten di channel saya, termasuk di dalamnya bekerja sama dalam rangka untuk membangun Kota Bengkulu yang religius dan bahagia. Ini tidak ada saya temukan pada pemerintahan sebelumnya. Kemudian membangun Kota Bengkulu sebagai kota hadis. Nah, oleh karena itu Bengkulu wajib saya masukkan di konten karena saya memang sebagai media yang sudah selayaknya untuk berpromosi untuk membantu pemerintah dalam hal memajukan Kota Bengkulu ke depannya. Dan itu harus digaungkan dan itu harus kita informasikan kepada masyarakat di luar sana. Nah ini untuk yang masalah konten mengangkat juga masalah pemerintahan di pemerintah Kota Bengkulu. Bagaimana tanggapan dari para viewer atau juga penonton dari Android TV ini kalau Abang mengangkat masalah pemerintahan Kota Bengkulu? Viewer tidak pernah saya menemukan mereka menanggapi yang negatif. Ya, dari viewer itu 100% tanggapannya positif, luar biasa. Artinya salah satu contoh yang saya ingat, luar biasa pemerintahan Kota Bengkulu membangun Kota Bengkulu yang religius dan bahagia. Artinya apa? Di situ ada program untuk memakmurkan masjid, tidak ada di tempat lain. Artinya kalau dari tanggapan viewer 100% positif, 100% menanggapi dengan hal. Ya tidak mungkinlah hal positif ditanggapi dengan negatif. Itu orangnya mungkin tidak bisa kita katakan kurang sehat lah gitu kan. Ya karena ini program sudah baik. sudah sangat luar biasa. Masa ditanggapi dengan negatif kan gitu. Jadi sampai saat ini belum pernah, tidak ada tanggapan negatif. Nah itu dia untuk sahabat tidak dimanapun berada, tentunya bahwa Android TV ini banyak sekali konten-konten yang diangkat, mulai dari kegiatan pribadi dan juga sampai edukasi tadi seperti taman hidroponik tadi ya Bang. Dan juga banyak konten juga hiburan. Jadi untuk sahabat tidak dimanapun berada juga tidak diragukan lagi Android TV ini. Dan tentunya untuk ke depan apakah ada konten lainnya yang bakal ditonjolkan lagi dari Android TV ini Bang? Tetap pada yang sudah kita bangun, bahwa memang bagian yang harus kita edukasi ke masyarakat ya ada di 3 itu. Paling saja ke depannya begini. Ketika saya menyampaikan konten berita yang saya pribadi bukan seorang jurnalis, yang saya pribadi adalah bukan seorang penyiar latar belakangnya, tetapi di sana teman-teman, apakah saya tidak tahu, tapi saya sendiri melihat bahwa artinya saya sendiri yang menilai bahwa ternyata saya mampu, ternyata saya bisa mengisi konten ini layaknya seperti media pada umumnya. Nah, saya akan lebih mereview kegiatan itu. Ayo adik-adik pemudi, pelajar, mahasiswa, bahwa kalian lihat potensi diri, lihat skill kalian. Jangan lihat dari apa pendidikan yang kalian tempuh pada saat ini. Bahwa saya seorang sarjana ekonomi, tetapi saya seorang penggiat
sosial media yang kaitannya dengan konten kreator. Artinya jangan lihat, silakan kalian kuliah di jurnalis, silakan kalian kuliah tetapi tentunya di dalam diri kalian ada sesuatu, ada skill yang tersimpan. Nah, untuk itu gali dan apa namanya asah gitu ya, munculkan gitu. Nah, oleh karena itu saya sebagai content creator yang tidak memiliki basic penyiar, tidak memiliki basic broadcast ya, tetapi saya belajar dan terus belajar dan terus saya praktekkan. Oke, nah jadi untuk sahabat Hidayah ketahui bahwasanya memang Android TV ini selalu memberikan edukasi yang baik, dan juga bahwa kontennya ada juga yang ditampilkan tentang edukasi. Bahwasanya juga Android TV telah memiliki taman hidroponik. Di sini juga sebagai informasi dan juga ilmu kita juga untuk mengetahui tentang hidroponik ini ya. Iya. Dan ini untuk kedepannya nanti, apakah di Android TV ini ada sasaran tersendiri untuk para penontonnya atau juga viewernya nih? Apakah ada sasaran sendiri atau target sendiri yang bakal dicapai ke depannya nanti? Apakah itu penontonnya cukup untuk anak-anak saja, anak-anak muda saja, atau yang umum semuanya bakal dirangkul oleh Android TV ini? Ya, tentunya sebagai seorang konten kreator kita tidak menargetkan siapa penonton kita. Pasti kita dalam menyajikan konten dalam channel kita, target kita semua umur gitu. Umum. Nah, ya umum ya, untuk umum. Ketika konten kita bercerita tentang anak-anak, maka itu juga harus dengan orang tuanya. Karena orang tua bagaimana caranya mendidik anak yang baik, menentukan pilihan tempat pendidikan bagi si anak gitu kan. Sebaliknya juga ya bagi si anak, bahwa itu mereka harus mengambil sisi manfaat dari konten yang saya. Jadi tidak ada batasan. Jadi tidak ada Android TV harus dari umur sekian ke umur sekian. Jadi di sana kita sudah setting untuk semua umur. Ya. Oke. Nah, Nah gitu. itu untuk sahabat Hidayah dimanapun berada, tentunya tentang konten dari Android TV ini, bahwasanya yang pertama itu memang diangkat dari hobi sendiri, dan juga ada tentang edukasi yang sangat bapak untuk kita semua, dan juga ada konten hiburannya ya. Nanti kita lanjutkan, kita bakal masuk ke segmen terakhir, tetapi kita break dulu. Kita simak terlebih dahulu, ada satu single kali ini dari Jory Sulaiman dan juga Helmi Hasan dengan singlenya Adam dan Hawa.